Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mereview kembali materi mengenai bab 11 mengenai audit sektor publik di pertemuan ke-13. Di sini kita memulai dengan membahas mengenai teori audit sektor publik, baik dari definisi, regulasi, kemudian audit sektor publik dan bisnisnya, kemudian jenis-jenis audit sektor publik sampai dengan audit keuangan. Tidak lupa membahas juga mengenai sistem audit keuangan sektor publik. Siklus audit keuangan sektor publik dimulai dari penetapan sampai dengan penerbitan surat tugas audit dan juga sampai dengan penerbitan laporan hasil pemeriksaan. Kemudian juga dibahas mengenai teknik audit keuangan sektor publik yang diterapkan di Indonesia, termasuk dengan contoh praktek audit sektor publik di organisasi sektor publik lainnya, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, yayasan, dan partai politik. Di sini, definisi audit itu apa sih sebenarnya? Nah, ini adalah definisi audit yang dikaitkan dengan sektor publik atau sektor non-laba, di mana audit sendiri akan mengkomunikasikan hasil-hasil yang diaudit kepada pihak auditi. Kemudian ini ada proses yang sistematik, di mana dimulai dari laporan keuangan, kemudian ditelusuri sampai dengan jurnal. Jadi tahapannya ini mundur. Kemudian tidak hanya proses yang sistematik, dia juga akan melakukan evaluasi bukti. Jadi data yang sudah diperoleh di laporan keuangan ini akan dibuktikan dengan disertai bukti-bukti yang ada, kemudian akan dinilai, itu asersi. Jadi asersi itu adalah memberikan pernyataan atau penilaian terhadap apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar, bukan secara benar, tapi secara wajar. Tentunya dibutuhkan objektivitas dari seorang auditor untuk melaksanakan audit tersebut. Kemudian berkaitan dengan derajat hubungan adalah menunjukkan hubungan antara stakeholders dengan penggunaan laporan keuangan tersebut, yang juga dikaitkan ketika melaksanakan audit. Di sini lebih spesifik kita membahas mengenai audit keuangan. Jadi audit keuangan itu berfokus kepada dua hal. Yang pertama adalah audit laporan keuangan. Yang kedua adalah audit hal yang berkaitan dengan keuangan. Jadi di luar keuangan tapi sangat berkaitan. Misalkan berkaitan dengan sistem pengendalian internal. Itu juga termasuk ke dalam audit keuangan. Atau masuknya adalah audit manajemen atau audit forensik misalkan. Bagaimana dengan regulasi audit sektor publik? Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan organisasi sektor publik, keuangan organisasi harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, dan efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Ingat sekali lagi, ketika membahas sektor publik atau non-profit, biasanya mereka akan memfokuskan pada bukan besarnya laba, tapi tingkat efisien, efektif, dan ekonomisnya. Contohnya, regulasinya yang mengatur mengenai audit sektor publik adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, kita di sini juga akan membandingkan bagaimana sih audit sektor publik dan audit sektor swasta atau bisnis. Di sini disebutkan, dilihat dari subjeknya juga sudah berbeda. Ketika audit sektor publik yang diaudit adalah misalkan adalah pemerintah daerah, BUMN, BUMD, yayasan, dan lain-lain yang memang mengelola aset kekayaan negara. Tetapi ketika membahas audit sektor swasta, dia akan merujuk pada perusahaan-perusahaan yang fokus utamanya adalah mencari laba. Kemudian dilihat dari jenis audit, ini sebenarnya ada beberapa kesamaan. Kalau di sektor publik maupun di sektor swasta itu sama-sama mengaudit financial audit atau audit keuangan. Audit kinerja juga dilakukan oleh sektor publik dan sektor swasta, walaupun tidak umum dilakukan oleh sektor swasta. Nah, untuk audit untuk tujuan tertentu juga pernah dilakukan oleh sektor swasta, tapi lebih spesifik dilaksanakan oleh sektor publik. Misalkan dilaksanakan oleh BPK terkait dengan temuan-temuan yang mungkin sudah dihasilkan oleh KPK misalkan. Bukan untuk audit untuk tujuan tertentu atau biasanya untuk investigasi.
Jenis-jenis audit sektor publik dan bisnis. Nah, ini ada audit keuangan, audit kinerja, dan audit tujuan tertentu seperti yang tadi. Kemudian audit akuntansi sektor publik ini sebenarnya agak berbeda dengan ketika kita membahas sistem informasi akuntansi, karena siklusnya akan lebih banyak. Ketika bahas sektor publik, maka ada siklus pendapatan, tentunya sama, siklus belanja. Kalau mungkin di sektor swasta, kita mengenal siklus beban. Tapi di sini bukan beban, tapi menjadi belanja. Kemudian ada siklus aktiva tetap, seperti halnya tanah, kemudian mesin, kemudian gedung, dan lain-lain. Kemudian siklus jasa personalia. Nah, ini berkaitan dengan penggajian. Kemudian siklus investasi atau pendanaan, sama dengan di sektor swasta. Dan siklus saldo kas, jadi seperti halnya arus kas. Baik, mengenai siklus audit keuangan sektor publik dimulai dari perencanaan audit keuangan sampai dengan penerbitan laporan hasil pemeriksaan. Di sini ada perencanaan audit keuangan, kemudian ditetapkan peraturan audit keuangannya seperti apa, kemudian penyusunan perencanaan audit tahunan, kemudian temu rencana audit tahunan yang sudah dihasilkan oleh auditor, kemudian melakukan penerbitan regulasi tentang tim dan kebijakan audit tahunan. Karena memang harus dibuat SK mengenai tim yang akan bekerja dalam melakukan audit. Kemudian ada penerimaan regulasi organisasi yang akan diaudit seperti apa yang diperoleh dari BPK atau BPKP, kemudian ada survei awal karakter organisasi industri seperti apa, kemudian pembuatan program audit. Jadi program audit ini dibuat setelah melakukan survei. Kemudian penerbitan surat tugas audit, pelaksanaan audit, pembuatan daftar temuan, pembicaraan awal. Jadi setelah sudah ada daftar temuan ini didiskusikan dulu dengan auditing, kemudian penyusunan draft, pembahasan draft, finalisasi laporan, tindak lanjut pertemuan, dan penerbitan laporan hasil pemeriksaan. Jadi jika memang auditi merasa bahwa hasil temuan auditor itu tidak sesuai karena mereka bisa menunjukkan bukti, maka daftar temuan tersebut bisa dikoreksi kembali sesuai dengan bukti yang sudah dikumpulkan oleh auditor. Kemudian teknik audit keuangan sektor publik. Ada prosedur analitis, inspeksi, konfirmasi, permintaan keterangan, dan lain-lain. Ini sebenarnya sama dengan ketika kita membahas audit internal ya, baik internal maupun audit eksternal. Ini tahapan yang sama.